itu Kapolsek sendiri menelpon saya mengajak win-win solution untuk bagi-bagi. Saya bilang saya tidak mau. Statement terkait keluhan dari anggota KUD Pancuran Gading. Ya, yang pertama bahwasannya kami anggota dari Koperasi Pancuran Gading, kami dulu bekerja sama Bapak Angkat dengan PT RAPP dan akan dibuatkan lahan sebanyak 2.250 hektar dengan perjanjian itu di tahun 2025. Setelah dibuatkan lahan kami ada yang kurang terkena banjir, sehingga 2011 kami mengajukan permintaan kembali kepada PT RAPP dan tahunya di 2016 lahan ini sudah dicukupkan. Nah, kami sebagai anggota tidak pernah diberitahu oleh ketua KUD sendiri bahwasanya lahan itu sudah dicukupkan. Kami tahu lahan ini telah dicukupkan itu di tahun 2020 karena kami mendapatkan surat itu namanya Perjanjian 74. Di dalam isi Perjanjian 74 itu adalah pemenuhan atas lahan kekurangan Pancuran Gading dari PT RAPP, dan lengkaplah sudah lahan atas pemenuhan KUD Pancuran Gading seluas 2.250 hektar untuk 1.125 anggota. Itu kira-kira. Setelah diketahui, apa nih respon dari bapak-bapak? Setelah kami ketahui bahwasannya lahan tersebut sudah dicukupkan, kami bertanya kepada pengurus dari Koperasi Pancuran Gading, tapi pengurus ataupun ketua menganggap kelola nih sawit ya, Kebun sapa. seluas 2.250 hektar, cuman karena ada kekurangan yaitu yang dikelola 2.266 2.066 hektar. bukan ada 200-nya kan? Bukan, 2.066 hektar. Yang 84 hektar masih 184 hektar. 184 hektar masih kurang, dan inilah yang kita perjuangkan. Kami meminta kepada Polsek, sampaikanlah apa yang benar dan apa yang salah di dalam tuntutan kami ini. Oke Pak, terima kasih banyak. Seperti apa bisa dijelaskan Pak? Ya, proses hukum sekarang bahwa proses ini masih di tingkat penyelidikan untuk mencari hukum yang baru. Kami sebagai pelapor dan juga saksi sudah dipanggil dan sudah memberikan keterangan di penyidik. Terlapor juga sudah dipanggil pengurus-pengurusnya, namun selaku ketua yang terlapornya inisial JFS yang juga sekarang adalah oknum DPRD Kabupaten Kampar ya. Tadi pagi saya mendapatkan informasi bahwa hari Rabu ini depan akan dipanggil Jennifer tersebut, dan proses hukum juga saya juga mendapatkan informasi dari penyidik dari Bang Indra bahwa beberapa hari yang lalu setelah pilkada sudah dilakukan gelar perkara di Polres Kampar. Namun sampai hari ini saya belum mendapatkan surat pemberitahuan SP2P-nya. Cuman janji tadi dari penyidik akan dikirim selambat-lambatnya hari Rabu, Pak. Untuk kelanjutannya seperti apa Bapak ketahui? Ya, kelanjutannya kita masih menunggu nanti seperti apa hasil dari pemeriksaan inisial JFS tersebut yang terlaporkan. Setelah itu kita juga akan ada wacana agar proses ini lebih cepat, akan kita mengadakan audit terkait dengan yang digelapkan oleh terlapor ini. Jadi untuk dari proses ini selama berjalan udah berapa bulan ya Pak? Ya, kita sudah melaporkan itu di Polda sekitar tanggal berapa tuh Bang? Awal Agustus ya. Awal Agustus kita sudah melaporkan di Polda. Namun Polda melemparkan ini ke Polres. Saya tidak tahu alasan pastinya, tetapi di surat saya membaca alasan dasarnya adalah terkait dengan lokus. Padahal kalau kita mengkaji lokus sama tempusnya delikti, kita sudah tepat untuk membuat laporan di Polda Riau, karena ini kan kerugiannya tidak main-main, puluhan miliar yang dirasakan oleh masyarakat. Belum lagi ini cangkupannya 2.250 hektar
Meskipun yang digelapkan itu, yang digelapkan itu adalah 184 hektar. Tentu ini lingkupnya Polda Riau. Namun dilimpahkan ke Polsek bahwa tidak ada dasar Polsek untuk melimpahkan ini ke Polsek ya Bang ya. Namun sebenarnya ada beberapa oknum yang telah menghubungi saya agar ini tidak dilimpahkan di Polsek. Mereka mengiming-imingkan minta sekian agar ini tidak dilimpahkan. Pada dasarnya itu tidak ada dasar mereka untuk melimpahkan ini. Saya lantang menyampaikan ini di depan media Bang ya, bahwa itu adalah saya sendiri yang berbicara empat mata bahwa agar tidak dilimpahkan ini ke Polsek, agar mereka diberi pembagian lah segala macamnya. Namun kami sebagai masyarakat tentunya menolak atas permintaan dari oknum kepolisian dari Polres Kampar. Oh, itu oknum dari kepolisian Pak ya? Ya oknum, dan dia juga punya jabatan seorang perwira menengah. Perwira menengah. Jadi ini seperti apa nih komitmen Bapak ini dengan masyarakat terkait permasalahan ini Pak? Ya, komitmen saya sebagai PH dari masyarakat, khususnya dari anggota KUD Pancoran Gading ini, saya akan terus berjuang dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Gunung Sahilan ini, khususnya bagi anggota KUD, agar hak-hak mereka itu terpenuhi.